kan? Pemerintahan sekarang apakah sudah bikin terang atau makin gelap kan gitu kan? Ini menarik nih, pengalaman Pak Saud waktu masih di KPK. Kepala daerah atau siapapun ya, pejabat, yang waktu mau nangkapnya itu susah. Karena ada backing orang di belakang. Tapi biasanya waktu itu kita nggak punya pengalaman itu sih ya. Oh, karena ada. memang, karena gini, kan kita pertama kan laporan itu kan dari masyarakat. Enggak kalah karena memang kita nggak suka seseorang, kemudian kita cari-cari kesalahannya. Selalu dari laporan masyarakat. Yang tadi itu kadang dari istrinya sendiri, kadang dari temannya, kadang lawan politiknya. Kita tahu juga si pelapor-pelapor itu punya potensi konflik of interest juga. Karena mungkin dia sebel gitu kan, karir gua nggak aneh-aneh, gua intip lo ya. Yang dari stafnya juga bisa juga. Dia kan dia tahu kelakuannya 24 jam di kantor itu. Dia dengar juga dia nerima tamu jam berapa, mobil yang masuk platnya juga dicatetin sama dia kan, ditelusuri sama dia, oh ini rupanya dari pengusaha ini dan seterusnya. Sehingga kemudian itu dilapor ke KPK. Ketika itu dilapor ke KPK, kita dalami dengan detail dan itu kan dengan senyap. Ya kan, semua OTT itu karena proses pidana sebelumnya gitu. Jadi waktu itu kalau pertanyaan Mas Rizky tadi, apa ada kesulitan? Sofa nggak ada kesulitan, cuman Pak Agus waktu itu dimarahin kan. Sama Raja Solo ya kan, suruh buktikan. Itu benar itu. Iya, Pak Agus bilang cerita, ya kan. Tapi dipanggil kan, ke istana. Iya, katanya disuruh berhentikan karena padahal itu masih independen loh itu. Lu bisa bayangin loh Mas Rizky, itu masih independen ketika itu undang-undang belum diganti loh. Ya kan, belum masih itu bisa terjadi potensi itu. Apalagi sekarang kan, orang mikir dulu aja independen digituin, apalagi sekarang bagian dari pemerintah, ya kan. The government part of the problem dalam berantas korupsi. Jadi lagi itu yang Mas Rizky bilang tadi, apakah kemudian kita mengalami hambatan ketika itu enggak ada siapapun gitu, ya kan? Artinya apakah keadaan itu bisa terjadi sekarang? Sebenarnya by definition bisa. Kalau kalau umpamanya mereka menggunakan wewenangnya, ya dong. Semua ini kan di situ disebut ya, yang disebut sebagai apa namanya lex spesialis itu kan. KPK itu mempunyai khusus undang-undangnya. Dia di dalamnya itu ada jaksa di situ, ada jaksa penuntut. Jadi kemudian mereka bisa lebih fleksibel melakukan penuntutan kapan aja. Jadi satu meja tuh semua. Bahasa kasarnya polisi sama jaksanya satu meja di situ. Kan di situ ada jaksa penuntut kan. Tinggal bicara, lo berapa bro? Pasal berapa nih? Wah gini. Jadi mereka lebih gampang gitu loh. Kalau sekarang mungkin bisa jadi, tapi ada satu payung di atas yang buat mereka nggak sebebas manuver kita dulu. Jadi kita waktu itu nggak ada batasan. Kalau memang kita, makanya ada cicak buaya 1, 2, 3 itu kan karena itu. Karena kita nggak bisa diatur gitu. Oh, kalau kemarin bukan cicak buaya, kalau kemarin apa? buaya. Buaya. Krokodil. Tapi Mas Rizky juga nggak sih, kalau misalnya penegakan hukum KPK ya, OTT KPK, kalau yang sekarang, mungkin yang baru-baru ini, itu levelnya sekelas kepala daerah, bupati. Ledek lu, Mbak. Bukan maksudnya, kan kalau zamannya Pak Saud kan, Kalaupun diledek nggak apa-apa lah, gue nggak salah. tapi ada juga kan mantan menteri. Mantan menteri, ya. Sekarang ada mantan. Iya, tapi sudah mantan. Udah mantan. Maksudnya pertanyaannya gimana? Oh, enggak, jadi maksudnya kayak apakah dengan ada undang KPK baru tadi kan disebutkan bahwa ada bukan pembagian ya, pengaturan ya Kayak ada yang ngatur. Kayak ada yang ngatur. Iya. Apakah memang diatur seperti itu? Oh, kalau KPK mungkin menanganinya kasusnya mungkin yang kecil-kecil, Yang mungkin levelnya ya, mungkin ini yang gitu. levelnya ini gitu. Tapi Iya. kalau misalnya kayak kejaksaan atau kayak 74 kilo, kejaksaan gitu ada aturan terus nggak? Sebenarnya kalau saya bilang sih enggak ya. Cuman ada teori yang mengatakan memang keseimbangan alam itu kayak ada seperti ada yang ngatur gitu. Ada kayak impossible hand gitu. Impossible hand itu bisa datang memang dari psikologi. Jadi dia udah tahu, ya kita ini kan presiden, ini kan dari menteri ini. Walaupun presiden udah bilang nggak ada urusan sama partai, tapi nggak segampang itu juga gitu. Dia kan membaca potongan-potongan informasi kan. Sekarang saya tanya, apa benar bahwa BGN ini nggak dilaporkan ke KPK? Dilaporin. Tapi kan harus ke sono kan? Ya, jadi BGN selalu dilaporin Oh iya ke KPK. dilaporin kan, ICW udah lapor dari awal. Potensi konflik interestnya menyangkut coklat hijau dan seterusnya gitu. Terus kemudian kasus EPA ini dilaporin juga. EPA kan dilaporin. Pelapornya ngomong malah. Gua laporin tuh tahun kemarin, 2 tahun lebih. Yang kerja cuma polisi. Polisi juga lambat kan. Mungkin karena ada BGN, polisi jadi kemudian balas dendam kan, dibilangnya begitu kan. Ke kejaksaan juga dilapor juga itu. Dilapor juga ke Jamwas pasti. Dilapor juga ke katakanlah di sana ada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang harusnya mengamati potensi ancaman di kejaksaan. Nggak mungkin Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen nggak ngamatin itu. Gitu loh. Jadi kenapa itu nggak prudent? Kenapa itu nggak jalan? Ya itu tadi, kayak ada impossible hand yang bilang, lu biar aja yang sana gitu. Tapi biar sana. Dan kemudian kan ada orang lihat PKH ya kan. PKH itu apa hutan itu kan.
itu PKH itu jauh tahun 2018 kita udah kirim sinyal ada 3,3 juta hektar lahan yang nggak jelas. Itu udah kita bilang, itu KPK ngomong. Bukan barang baru tuh Mbak Jilang, enggak. Jadi sebenarnya udah jumlahnya memang iya jadi bertambah kan sejalan iya, perkembangan tambah jadi 6 juta hektar kan. Tapi dulu kita udah kirim strong sinyal 3,3 juta nggak jelas tuh pajaknya kemana, siapa yang punya. Terus kita panggil yang gitu buatnya waktu itu Badan Geospasial bilang kita nggak bisa masuk karena setiap lembaga itu mempunyai apa yang disebutnya wali data. Jadi data itu gue pegang loh pertanian, lu jangan ngambil-ngambil. Pertambangan juga bilang begitu. Coba mengorkestrasi Badan Geospasialnya susah banget ketika itu, ya kan? Jadi artinya keadaan itu seperti apa sekarang? Ya sama aja, skala ekonomi yang berbeda. Dulu 3,3, sekarang jadi 6 juta. Jadi keadaan itu mungkin tidak berubah gitu. Pesan yang dikirim presiden itu nggak dijalanin di bawah gitu. Ya kan itu kira-kira Mas Rizky. Oke. Nah, Pak, itu kan menangani kasus korupsi itu kan bukan perkara pidana yang ringan ya. Ya. Makanya pidana khusus disebut. Khusus. Extraordinary crime. Iya. Saya tuh kebayang seorang penegak hukum untuk kasus korupsi. Bapak pernah nggak mendapat ancaman? Ya. Kayaknya kalau gue lihat jidat gue mereka percuma Saud diancam ntar mati sendiri gitu. Kalau gue bilang sih. Tapi berarti nggak pernah? Nggak pernah. Makanya waktu itu yang alami kan waktu itu Laude kan. Iya. Rumah Laude dilempar molotov, Pak Agus juga diancam itu. Iya. Tapi kalau kita lihat begini loh. Kalau kita orang yang sudah biasa membaca diplomasi, membaca bahwa ada orang yang pingin mau cawe-cawe itu kan bisa kita lihat. Ketika seorang ajudan aja, Pak, tadi ada telepon dari si ini, jangan diangkat, bilang aja gitu. Itu kan kita tahu orang itu ngapain gitu. Nggak mungkin juga mau nanya, Pak Saud selamat siang, apa kabar? Nggak mungkin kan, pasti ada sesuatu kan. Nah kita tergantung kepekaan kita, tapi yang begitu-begitu biasanya kita langsung marahin tuh ajudan, yang dihubungin. Ya Pak, dari sono, dari ini, dari kementerian ini, jangan dianggapin. Karena waktu itu ada undang-undang KPK yang menjelaskan nggak boleh Anda campur tangan, nggak boleh berhubungan dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang kita tangani. Anda bisa dihukum itu. Ya, tapi kan ketika undang-undang KPK itu diganti kan jadi aneh kan. Nah, itu. Pimpinan KPK main badminton, meres menteri kan kacau sampai sekarang nggak diadili. Iya. Ya, jadi aneh gitu loh. Iya. Jadi makanya saya bilang Statusnya tersangka padahal ya? Iya udah, kita udah 2 kali unjuk rasa loh ke Polda dan ke Barreskrim itu kalau nggak salah. Beberapa orang tuh minta. Jadi proses yang pemberantasan korupsi yang bertahap itu yang harus dijalanin sebenarnya. Memang nggak bisa bersih kayak begitulah langsung gitu. Tapi ini kita turun. Kan udah 40 paling tinggi waktu itu indeks persepsi korupsinya. Sekarang kan dia 34. Pak Prabowo berkuasa 1 tahun, jatuh lagi dia jadi 37 ke 34 kemarin. Nah itu tantangan kita, jangan dimain-mainin persoalan ini, gitu. Oke. Pak Saud terima kasih pencerahannya. Terus kapan lagi nih gua kesini? Oh, Tiap minggu ya bisa nggak? boleh, ayo. Soalnya makan di bawah enak tuh. Ada salmon di bawah. Boleh. Masih banyak yang harus kita korek sebenarnya. Yes, Tapi memang karena waktu, durasi, Pak Saud terima kasih ya. sudah hadir di sini. Mas Rizky, terima kasih. Semoga bisa memberikan pencerahan juga kepada Kirim salam sama netizen. papa ya. Iya. Bukan trading influence kan? Bukan. Baik, terima Ini kasih. sosiologi. Baik, terima kasih Pak Saud. Demikian Sobat iNews, kami sudah berbincang banyak hal tentang korupsi, kepala daerah, modusnya juga tadi ya. Sudah menyimak dan semoga saja ini bisa memberikan pencerahan kepada netizen dan juga Sobat iNews semua. Saya Rizky Hasan. Saya Fazila Kanisa. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.